Ya ini muka si manusia laknat itu. Aku yang tadi diskusi sama saya tadi pagi. Nama akunnya ortodoks sekarang. Tadi diskusi tadi pagi. Kalau ada yang ingat. Harus ada yang filing. Ya, ini ya teman-teman ya. Orang ini mengatakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai laki-laki yang gila fefek, kata dia. Aku sebutkan aja ya, biar kalian tahu, bagaimana api yang sudah bergelgar dalam dadaku. Dan kurang ajar ini orang. Ya. Nah, ini teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Selamat siang. Oke, Rudi. Selamat siang, Kakak Nora. Ya, wajib open camera. Kan orang cek WA kan? Iya, Kakak Nora, saya kira sudah bertobat ini Anda ini, Kakak Nora. Ternyata Anda masih begitu terus ya. Kau tidak turun. Kenapa? Buka kameramu, buka kamera. Di sini wajib buka kamera, Kita tidak kan buka sudah kamera. lama kenalan, Nora. Jangan gitu dong. Kita komen. Buka kamera lah bang. Buka kamera lah bang. Oh. Saya lebih lama lagi kenal dengan gondrong, saya nggak tahu. Saya bilang buka kamera, tidak. Terus mau kau apa? Naik ke atas kalau nggak mau buka kamera. Dulu cerita dulu ya. Aku bersyukurnya kayak gini. Waktu saya mengalami penderitaan. Assalamualaikum Mbak Nora. Waalaikumsalam, Assalamualaikum. Bang. Islam, Bang. Islam, siap. Yang Islam tadi saya bilang jangan dulu naik yang Islam, saudara-saudaraku. Kita di sini tembuskan aja tap-tap layarnya sampai 1 M. Biar kita di sini diskusi. Saya utamakan yang Kristen naik. Kristen naik, tolong buka kameranya. Saudara-saudaraku yang Islam yang tercinta, yang dirahmati oleh Allah, silakan di tap-tap layarnya, jangan lupa absennya, biar kita diskusi. Begitu loh, saudara-saudaraku sayang. Pong Ben, Islam Kristen. Saya Kristen Ibu Nora. Ya, yang Kristen wajib open kamera ya, buka kameranya ya Bang. Kalau privasi berarti harus diturunkan ya.
Ya, karena di sini tengok Bang Greg, dia Kristen, buka kamera. Pendeta Kingdom tadi, dia buka kamera. Jadi di sini wajib buka kamera. Kamu jadi narasumber. Begitu. Oh iya iya oke, jadi minta maaf saya tidak buka kamera. Ya, saya hanya mau ya Ibu Nora, bertobatlah kalian. Bapak ini yang mantan pendeta bertobat. Hanya Ya, alhamdulillah. Apa Pak? Kenapa? Tobat di mana saya Pak? Pak, tobat Iya. di mana saya Pak? Coba buka on cam bisa Pak? Oke, iya iya, saya coba tanggapi tadi ya. Pak, on cam dulu Pak, on cam Pak. Kalau iya. gentleman on cam Ibu Pak. Kalau dari gentle on dari cam. gereja mana Pak? Gereja di Indonesia. Enggak. Oh, saya nggak mau sebut. Saya nggak mau sebut. Bapak on cam Oh, kalau saya berani. bilang, kalau memang tidak, ini turunkan aja. Ya kali ya kau. Cek WA. Siapa cek WA? Waalaikumsalam. Bang Faruk. Siapa cek WA? Dio, pusat Dio. Oh iya oke. Oke ya, gua lanjut dulu ya. Aku bersyukurnya kayak gini. Waktu saya itu dihakimi sama pendeta-pendeta itu, yang banyak nolong saya itu malah Muslim. Saya justru bertanya, kenapa harus Muslim banyak yang nolong saya gitu loh. Itu herannya. Waktu saya kesusahan itu banyak orang Muslim yang nolong saya. Malah yang tidak seiman itu malah nyingkirin saya, itu yang sering terjadi gitu loh. Nah, karena ya jujur aja kan, waktu kita keluar dari itu nggak ada rumah, waktu kita di Jakarta juga nggak ada rumah, itu orang Muslim yang ngasih kontrakan ke saya. Malah orang-orang yang seiman itu banyak nyingkirin saya gitu. Itu yang orang Kristen nyingkirin sama sesamanya itu, makanya dipertanyakan kasihnya itu di mana kan gitu. Wajar dong orang Muslim nanya, kasihmu mana katanya. Kalau ada Kristen di sini, kalau ada pun Kristen di bawah, aku juga bertanya, kasih kalian itu kayak mana gitu loh. Kalau kalian ngikutin ajaran kasih, kan ajaran utama di Alkitab itu berbicara tentang kasih. Gak usah jauh-jauh lah, gak usah pelajari yang lain-lain. Kalau kau bisa nerapkan kasih gitu loh, ayo terapkan kasihnya gitu loh. Jangan banyak menghakimi. Menerapkan kasih dengan cara mendukung LGBT, gitu maksudnya. Ini Siapa Bang yang dukung LGBT? APPI ini Kristen atau Islam? Sebentar. Bang APPI ini Kristen atau Islam? Siapa yang mendukung LGBT? Sabar dulu Bang Gre. Bentar Bang Gre. Bang APPI ini Islam apa Kristen? Siap, Islam. Saya tadi sudah bilang apa Bang? Yang Islam turun dulu. Saya gemes Mbak Nora. Gemes, buka komal sendiri Bang, buka komal sendiri. Ya kalau gemes. Ya silakan, itu Faruk. Di sini karena udah apa kan, saya mau makan dulu. Ya Bang Gre izin ya. Ketika ada Kristen, teman kita Kristen memberitahukan yang seperti itu, saudara dari kekristenan pun juga tidak terima. Kenapa? Ya karena mereka begini, mereka lebih senang kalau ada yang mengatakan gini, Islam tai, Islam sesat, Islam kurang ajar, itu mereka senang. Tapi mereka selalu ngomong, mereka benci Islam karena di Islam tidak ada ajaran kasih. Kalau di ajaran kami ajaran kasih. Tapi kalau ada Kristen yang menghujat Islam, bagi mereka itu adalah suatu kebenaran. Ini yang maksud saya. Tapi kalau ada Islam yang menghujat tidak berdasarkan data, kami akan stopkan itu. Tapi kalau ada Kristen, contoh seperti Edis, mereka sokong. Karena apa? Mereka senang narasi Edis yang menghujat Islam. Senang. Tapi mereka menggaungkan terus kami ajaran kasih. Ini yang saya bingung. Ajaran kasih apa yang mau kau gaungkan? Sementara di situ katakan kasihlah musuhmu.
Kamu harus terima kalau kamu dianiaya. Bahkan kalau kamu dianiaya, kamu doakan orang yang menganiaya kamu. Tapi giliran ada Kristen yang menghujat Islam, mereka katakan itu betul, itu benar, karena kami ajaran kasih. Makanya saya bilang gak usah kau gaungkan ajaran kasih. Karena kalau tahu juga ajaran kasih kau, yang kau katakan bilang, kasihilah musuhmu, doakan orang-orang yang menganiaya kamu. Terus ada Kristen yang menghujat Islam, terus kau bilang katanya itu betul, itu benar. Jangan kau bilang ajaran kasih. Tutup Bible kau pakai toa, ngomong di luar sana, kami ajaran kasih. Tampar pipi saya dong, saya akan berikan pipi saya yang satu. Kami ajaran kasih. Tampar pipi kanan saya dong, saya akan kasih pipi kiri saya. Silakan ludahin saya tidak akan membalas kamu. Maksud saya, ketika kalian menggaungkan ajaran kasih, tapi tidak bisa kalian terapkan, buktinya apa? Buktinya kalau ada yang menghujat Islam, kalian katakan itu keren. Kalian sokong dia. Kalian kasih, kalian punya gift itu banyak-banyak. Bukan di sini saya menceritakan kalau ada Islam yang menghujat agama Kristen tanpa berbasis data, kami akan stopkan. Kami akan stopkan itu. Tidak boleh seperti itu. Kami akan peringatkan itu. Tidak ada datanya, tidak ada sumbernya. Tapi kalau tidak ada sumber, contoh, nabi kalian pedofilo, nabi kalian suka bocil loh. Kami minta narasi di mana nabi kami suka bocil. Kalau suka bocil, tidak perlu Siti Aisyah yang menjadi korbannya. Pasti banyak ya anak-anak bocil yang jadi korban Nabi Muhammad. Gitu loh. Jadi nggak usah udah diam Nora. Kenapa kau? Jangan kau di sini Kang Doger. Ini room saya loh. Ini room saya. Saya berhak, saya bebas mau bernarasi apa saja. Tapi yang saya narasikan pasti menyakiti hati kalian Kristen. Kenapa? Karena yang saya narasikan itu betul. Yang saya kasih tahu itu betul. Kebobrokan di dalam kegerejaan itu tidak mungkin kami tidak tahu. Kecuali saya mungkin mengikuti ibu saya masuk Islam. Mungkin bapak mama saya duluan masuk Islam. Saya masih berumur 10 tahun. Baru kau katakan, saya tidak paham kekristenan. Saya tidak paham di dalam gereja bagaimana. Saya, berapa tahun saya tuh mengikuti. Kalau di mana pendeta saya menginjili, saya selalu ikuti. Saya mati-mati di dalam gereja waktu saya gadis. Bahkan puasa Ester pun saya pernah ikuti 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Di dalam gereja saya tidur sama ibu gembalanya. Ini saksi banyak kok di sini. Saya punya keluarga kok. Puasa Ester, Bang Greg, pernah puasa Ester tidak? Pernah. 3 hari 3 malam, betul? Betul. Di dalam gereja tidur. Nggak percaya kalian? Nggak percaya? Bagaimana mau percaya? Karena orang yang berbicara sekarang ini bukan beriman lagi kepada Kristen, sudah masuk ke Islam, makanya kalian tidak percaya. Tetapi kalau ada Islam yang mengaku murtad, dia katanya Islam terus dia murtad, kalian percaya bualannya. Kalau ada yang mengaku saya Islam, berapa puluh tahun saya di Islam, ternyata saya tidak menemukan di mana ada datanya wajib sholat, ternyata saya itu kalian percaya. Kalau dia betul-betul Islam, tidak akan dia mau murtad. Kenapa? Maaf Bang Greg, orang yang bangga dengan murtad itu sama saja dia mau hidup seperti binatang. Tidak diatur. Bahkan gereja saja tidak diperintahkan di dalam Kristen. Di dalam ajaran Yesus. Di mana Yesus memerintahkan sebagai pengikut aku, sebagai pecinta aku, kalian harus ke gereja. Di mana? Bahkan yang haram aja kalian halalkan kok. Contohnya apa Nora? Yesus pelaku hukum Taurat tidak makan babi, kalian makan babi. Kalau ada Kristen, dia sudah Kristen, dia ngaku saya murtad, saya menemukan cahaya terang. Itu kalian percaya kalian.
Tapi kalau kami yang berapa puluh tahun sudah hidup di dalam kegerejaan, yang sudah tahu bagaimana lika-liku di dalam gereja, terus kami masuk Islam, kami mengomongkan yang itu, kalian tidak percaya. Kenapa? Karena kalian sebenarnya tahu memang keadaan gereja seperti itu, tapi kalian malu untuk mengakuinya. Malu mengakuinya. Di dalam intern kegerejaan saja udah banyak kebobrokan. Semuanya pulus. Memang betul. Karena terjadinya peningkatan pulus, banyak saingan pendeta-pendeta. Akhirnya banyak yang melengsarkan pendeta-pendeta yang dimana pendeta itu jujur. Salah satunya Bang Bro. Salah satunya. Tapi ketika ada pendeta yang membuka sesuatu yang dimana di dalam gereja itu terjadi bobrokan, kalian mengatakan, kau gereja dari mana? Kau itu tidak menghasilkan buah. Betul, saya bilang, pendeta gereja ini tidak menghasilkan buah, yang dimana buah itu merujuk kepada buah dosa. Dia tidak menghasilkan buah. Karena dia tidak bisa menghasilkan buah yang buruk, makanya dilengserkan. Sementara diajarkan harus menghasilkan buah yang baik. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Masalahnya Bang Greg tidak mau menghasilkan buah yang buruk. Dia mau menghasilkan buah yang baik. Akhirnya dilengserkan. Tidak terima kalian kan? Tidak. Karena apa? Malu kalian mengakuinya. Kami umat muslim ketika mendengarkan ada seorang ustadz, kiai mencabuli beberapa santri, kami laknat itu perbuatannya. Kami laknat itu. Kalau bisa diberikan hukuman setimpal, mati kalau bisa. Karena apa? Hukum zina itu harus hukum mati, dirajam sampai mati. Orang sudah dikatakan jangan kau mendekati zina, malah berbuat zina. Di Al-Quran itu. Nah sekarang coba terjadi kebobrokan di dalam kekristenan, di dalam kegerejaan. Apa tindakan kalian? Tidak ada tindakan kalian. Kalian biarkan seperti itu. Karena apa? Ya karena kalian cukup mengimani saya. Itu udah cukup. Itu saya bilang. Katanya Kak Nur nggak berbuah, Kak Nur. Apa? Nggak berbuah katanya. Nggak berbuah katanya aku. Nggak berbuah. Kau nggak berbuah buruk, Bang Greg. Makanya saya bilang harus pandai kau bersilat lidah, harus menghasilkan buah yang buruk, baru kau dikatakan pendeta yang hebat. Kak Nora, izin Kak Nora, boleh cek WA Kak Nora? Maksudnya Bang Dio, saya tadi mau menaikkan dulu. Saya sudah baca. Oke. Oke. Ya, silakan. Ini mau masuk ke yang tadi di WA? Ya, boleh. Oke, Bang Faruk saya besarkan ya. Oke, sebentar, silakan Bang Faruk. Aku prolog dulu sebelum Bang Faruk mungkin, Kak Nora. Izin aku prolog dulu Buka sebentar. kamera kalau bisa Bang Dio ya, kalau tidak mengganggu buka kamera. Iya. Sebentar. Ya, Bismillah. Aku ada suara nggak? Cek, ada suara nggak, teman-teman? Ada, oke. Ada Bang Dio, ada. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mohon perhatian buat teman-teman semua yang ada di bawah. Ini sekedar ingin menyampaikan hal yang sangat penting terkait kehormatan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini panggilan pembelaan iman, panggilan ketakwaan.
Suaraku hilang-hilang ya? Aman kan? Aman nggak? Aman-aman. Oke ya, aman ya, oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu aula, lebih prioritas, lebih utama dibandingkan diri orang-orang beriman itu sendiri. Artinya Nabi Muhammad SAW itu prioritas dalam kehidupan kita, dan istri-istrinya adalah ibunda orang-orang yang beriman, ya, dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-6. Nah, tentunya saya yakin kawan-kawan muslim di bawah ada yang mendengarkan, dan tentunya kurang besar ya suaraku ya? Gede kok Bang, gede. Udah cukup. Gede ya? Oke. Ya. Dan saya yakin teman-teman muslim pasti akan membela kehormatan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi di kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu dihinakan, dilecehkan, dimaki oleh salah satu oknum Kristen, ya. Oknum Kristen yang sempat pakai akun bernama Holong, dan sekarang sudah berubah. Di antara hujatan-hujatannya dia mengatakan Nabi kita Muhammad SAW itu gila kemaluan perempuan. Ini sebuah penghujatan yang sangat keji dan tidak beradab, ya. Kalau dalam hukum Islam itu wajib hukumnya untuk menghukum orang-orang yang seperti ini modelnya. Apa hukumannya dalam Islam? Itu dipenggal lehernya. Dipenggal lehernya, dan itu dilaksanakan oleh penguasa pemerintah muslim. Oke. Nah, karena kita tinggal di negara kita yang tercinta ini, ada aturan-aturan mainnya. Kita harus mengikuti prosedur, ya teman-teman, harus mengikuti prosedur. Kalau dalam hukum Islam itu kalau dia agama Nasrani atau yang semisal dengannya, dia mu'ahad, ya, orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kita, artinya tidak saling menghujat, mengganggu dan semisal dengan itu. Tapi kalau dia melanggar itu, maka wajib bagi pemerintah muslim untuk memberikan hukum ta'zir, hukuman sebagai efek jerah dalam bentuk dipenggal lehernya, hukum mati. Itu dalam Islam. Nah, di sini kita ingin mengajak teman-teman semua, tentu kita butuh amunisi untuk menggerakkan kawan-kawan muslim, khususnya yang ada di daerah Sumatera Utara, karena posisi Syekh Holong ini Sumatera Utara. Silakan di live kan ini, bisa kalian rekam, bisa masukkan, sebarkan di YouTube. Kami ajak kawan-kawan muslim di sini, ya, yang mau ikut berpartisipasi untuk meringankan, tentu nanti kawan-kawan di Medan kan, seperti kawan-kawan APII Sumut dalam hal ini, di bawah pimpinan Bang Faruk Sianifar ini samping saya, ya, tentu butuh sokongan dan dukungan, ya teman-teman, butuh sokongan, dukungan dari kita semua. Nah, nanti Bang Faruk yang akan sampaikan, ya, kemana kita harus salurkan, tentu dalam rangka untuk membela kehormatan Nabi kita Muhammad SAW. Nggak ada excuse, ya, nggak ada kata maaf. Kita pastikan insya Allah si Holong ini akan jadi anak Batak yang kedua, ya, dan ini tidak akan mungkin terrealisasi tanpa ada dukungan dari kita semua, teman-teman. Dan aku pribadi pun ikut berpartisipasi insya Allah. Begitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kalian sudah dengarkan prolog ini, nanti silahkan Bang Faruk untuk melanjutkan. Barakallahu fiik. Lanjut Bang Faruk.
Mungkin judulnya diturunkan sedikit. Bang Faruk ke mute itu Bang Faruk. Bang Faruk. Ke mute Bang, oke. Bang Faruk nggak ada suaranya. Bang Faruk. Kayaknya ini ya, jaringan Bang Faruk kayaknya. Bang Faruk, perlu ke mute itu kayaknya, lagi di jalan apa gimana? Oke, bentar, aku lanjutkan ya. Iya, kalau itu udah beres, kan ngejar itu udah beres, Ya, aku lanjut dulu ya sedikit teman-teman. Masih di jalan nih. Ya, jadi teman-teman, insya Allah di sini kita akan mengadakan ajakan ta'awun, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Semua teman-teman muslim yang ada di bawah ya 2,5K itu nanti bisa menyalurkan bantuannya ke rekening API Sumut ya, rekening API Sumut. Kita tunggu Bang Faruk nanti, mungkin dalam perjalanan. Ya, holong yang nyamar apa holong mu'alaf? Holong Kristen, bukan yang mu'alaf. Ya, teman-teman sekalian, berapapun itu yang kalian salurkan dalam rangka untuk membela kehormatan Nabi kita Muhammad SAW, itu insya Allah bernilai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini semoga menjadi bentuk bagian jihad kita, karena orang-orang yang menginfakkan akunnya, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nanti kita buka ya, kita buka. Sebentar, aku buka nanti datanya. Sabar. Permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya, itu seperti sebuah butir yang menumbuhkan 7 butir yang lain, dan masing-masing 7 butir itu menumbuhkan 100 butir. Berarti kalau dia infakkan 1.000 rupiah itu sama dengan 700.000 rupiah, gitu ya teman-teman. Berarti kalau dia infakkan
Rp10.000. Rp10.000 itu kali 700, teman-teman. Rp10.000 kali 700 itu kurang lebih 7 juta. 7 juta. Kalau kalian infakkan, anggaplah Rp50.000. Rp50.000 itu kali 700 sama dengan 35 juta. Masya Allah. Ya, kalau seandainya kalian menginfakkan Rp100.000 itu kali 700 itu kurang lebih 70 juta. Ya, kita enggak patok muluk-muluk enggak, tapi kami hanya menyampaikan ini kepada teman-teman muslim. Ya, kita hanya mengajak ta'awun, mengajak tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Kita spill ya, kita spill. Kayaknya Bang Faruk lagi di jalan kayaknya. Sebentar teman-teman, saya cek buka data dulu. Dan ini kita nggak main-main, insya Allah semuanya lillahi ta'ala, insya Allah biidznillah. Sabar ya. Gemetar saya teman-teman, gemetar. Luar biasa, ini orang kurang ajar. Dia mengatakan Nabi Muhammad SAW itu gila kemaluan perempuan. Padahal Nabi Muhammad SAW enggak seperti itu. Kita buka datanya teman-teman. Ini orangnya. Khusus untuk hasil penyembuhan. Bentar, sabar. Ini balik kamera gimana nih? Balikkan kamera gimana nih? Bang Dio mau ngapain Bang Dio? Balikkan kamera tuh, gimana caranya? Balikan kamera, harus dimatikan dulu kamera Bang Dio, baru dia diputar. Aku makan dulu ya, aku makan ya. Oke. Ya ini muka si manusia laknat itu. Aku yang tadi diskusi sama saya tadi pagi, nama akunnya ortodoks sekarang. Tadi diskusi tadi pagi, kalau ada yang ingat. Harus ada yang filing. Ya, ini ya teman-teman ya. Orang ini mengatakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai laki-laki yang gila fefek, kata dia. Aku sebutkan aja ya, biar kalian tahu, bagaimana api yang sudah bergelegar dalam dadaku. Dan kurang ajar ini orang. Ya. Nah, ini teman-teman, orang ini harus ya, mendapatkan buah dari hasil ucapannya, omongannya. Ya teman-teman, kalau dalam Islam, dalam hukum Islam, pemerintah penguasa sudah wajib dipenggal kepala orang ini. Menghinakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai informasi buat teman-teman semua, kawan-kawan APII Sumatera Utara dalam komando Bang Faruk Sianipar ini di bawah, bekerja sama dengan kawan-kawan Muslim di sana, aliansi kawan-kawan masyarakat Muslim di sana, insya Allah akan segera bergerak untuk memproses orang ini. Jadi kita bergeraknya sesuai prosedur ya yang berlaku di negeri kita, teman-teman. Maka dari itu kami mengajak semua teman-teman. Ini mana nih Bang Faruk? Bang Faruk, coba ada yang tahu nggak rekening API Sumut?
Ini ada yang typing di bawah. Jaringannya kayaknya Bung Faruk itu. Atau dia lagi dalam perjalanan. Ini kurang ajar ini teman-teman. Ini orang kurang ajar ini. Dia harus merasakan apa yang dirasakan oleh anak Batak. Ya. Namanya akunnya sekarang ortodoks. Negeri kita negeri hukum, teman-teman. Oke, naik Bang Faruk. Kanora naikkan Bang Faruk. Oke, cek ada suara saya Ustaz. Cek. Bang, ada bang suaranya bang. Halo. Ada ya? Ya, ada. Oke. Ya, jadi begini teman-teman ya. Insya Allah besok hari Jumat di hari yang baik, kita dari 5 ormas Islam itu akan datang ke Polda Sumut, diantaranya MPW Pemuda Ababil Indonesia Sumut, FUISU Amanar, DPD LPUI Sumut, Forsi Amanar Sumut, DPW API Sumut. Ya, jadi besok teman-teman itu akan mendatangi API Sumut guna melaporkan 2 penghujat. Ya, salah satunya si Holong ini, gitu loh. Si Holong ini yang akan kita laporkan. Jadi inilah hasil pertemuan Bang Faruk dengan beberapa ormas Islam selama beberapa hari ini ya, di tengah-tengah kota Medan, gitu loh. Jadi alhamdulillahnya gini teman-teman ya, alhamdulillahnya memang inilah salah satu bantuan pertolongan Allah ya. Ketua API Sumut Bang Faruk Syanipar, yang rupanya ternyata sosok dari Bang Faruk Syanipar ini sudah lama ingin ditemui oleh para pengurus dari teman-teman ormas Islam. Jadi ketika ada undangan dari DPW API Sumut kepada beberapa ormas Islam, di mana pertemuan itu dihadiri oleh Ketua API Sumut yaitu Bang Faruk Syanipar, salah satu debaters yang ada di Sumatera Utara, Masya Allah mereka itu penuh dengan muhabbah, kecintaan, ingin ketemu Faruk Syanipar. Mana ini orang yang Faruk Syanipar? Makanya kita nggak nyangka pertemuannya itu seramai itu. Saya pikir ketemunya paling 6 orang, 8 orang gitu. Ternyata 5 ormas dari di Sumut itu bertemu dengan Bang Faruk. Salah satunya Ustadz yang memimpin Fuisi Amanar, yang dia salah satunya tokoh yang yang melaporkan si AB. Bahkan dia ikut difoto di Poltabes Medan berdampingan dengan AB. Jadi ketika ketemu beliau saya bilang, kayaknya Ustadz Afwan gak asing nih Ustadz, wajah Ustadz. Dia di sebelah saya. Begitu Bang Faruk, iya. Kayaknya saya lihat Ustadz yang berfoto ya di Poltabes Medan waktu AB itu masuk. Iya, saya orangnya, kata dia. Bahkan ketika itu AB nantang saya, kata dia. Kalau nggak terbukti aku bersalah, kata dia, maka aku akan laporkan balik begini. Ternyata luar biasa perjuangan dari teman ormas Islam ya. Mereka itu satu malaman begadang di situ mendampingi kasus hukum tersebut. Dan beliau hadir pada undangan dari DPW Sumut. Bayangkan teman-teman, hadir beliau. Dan salah satu dari ormas Islam yang lainnya ada namanya Bang Taufik ya. Beliau cukup berpengaruh juga itu ya di tengah-tengah ormas Islam, hadir. Ingin ketemu sama Bang Faruk, kita bertegur sapa di situ. Nah, ya alhamdulillah teman-teman ya, saya udah kirim juga sama Ustadz Tio. Materi-materi pelaporannya itu sudah dilengkapi oleh teman-teman, bahkan nanti pada asar nanti ya, kelima ormas Islam ini tadi itu akan ketemu lagi untuk mematangkan kegiatan besok di hari Jumat untuk melaporkan. Jadi si Holong sendiri yang minta dia mati, dengan dia menantangkan, datangin aku. Dia menghujat, maka kita penuhilah. Orang yang minta mati kasih mati bang, jangan kasih hidup. Kan dia minta mati, kan dia yang bilang, datangin aku silakan, ku tunggu kalian, kata dia. Ketika dia menghujat Nabi Muhammad SAW dengan terang-terangan, bahkan menantang
umat yang mencintai Nabi Muhammad SAW itu sama artinya dia bilang aku pengen mati dong, matikan aku dong. Itu sama artinya teman-teman. Kenapa kita ini salah satu bentuk rahmatan lil alamin ya umat Islam. Kita mewujudkan keinginan seseorang gitu loh. Tapi karena seperti yang dikatakan Ustaz dia tadi ya, anti Allah di Rasul wa atiul amri, patuhi pemimpin. Kan gitu. Maka kita penuhi. Ini kan keinginan dia, maka kita penuhi. Makanya berkali-kali saya bilang ya kepada teman-teman, ya kita nggak mau dunia dialektika ini disusupi oleh orang-orang yang seperti ini. Saya sudah titip pesan kepada teman-teman dari ormas Islam yang ada di Sumatera Utara. Saya bilang, persoalan ini jangan berhenti sampai di sini. Tolong sampaikan juga nanti kepada pihak yang berwajib, diselidiki benar. Ini orang dibayar enggak? Jangan-jangan ini orang adalah orang bayaran ya yang berupaya membenturkan antara Islam dengan Kristen. Kerukunan antar umat beragama yang sudah dijalin berpuluh-puluh tahun lamanya mau dirusak sama dia, mau dibenturkan sama dia. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, sungguh disayangkan kekecewaan kita dari teman-teman Kristen ketika dia berbicara mengaku-ngaku Kristen, tapi dia berbicara seperti itu terhadap Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak ada dari teman-teman Kristen yang berupaya mengingatkannya, menasehatinya? Kenapa? Ini menjadi sebuah pertanyaan, gitu loh. Karena seandainya dia ini Islam, ada umat Islam yang berlaku seperti ini, kan gitu. Sebelum ada teman Kristen yang melaporkan, maka umat Islam itu akan menasihati dia. Gak bisa dinasihati, kita umat Islam sendiri yang akan melaporkannya. Contohnya udah ada rupanya Faruk, ada Tuan Logika. Contoh Tuan Logika yang menginjak Bible. Sebelum dimasuk di pelaporan, kita umat Islam itu sudah berupaya ya, khususnya Bang Zuma menasihati dia untuk dia segera minta maaf tentang apa yang diperbuatnya. Tapi dia berupaya mencari pembelaan untuk membenarkan perbuatannya. Maka tindak berikutnya dilaporkan. Ya, saudara muslim sendiri yang melaporkan si Tuan Logika pada masa itu. Jadi, teman-teman, seperti apa yang disampaikan sama Ustadz Dio tadi, adapun pergerakan kita ini membutuhkan banyak tenaga, membutuhkan pemikiran, gitu loh, bahkan membutuhkan akomodasi dan biaya. Jadi kita bersama-sama di sini berinfak, mengajak teman-teman untuk bertahun, seperti yang dibilang Ustaz Dio tadi. Bagi teman-teman yang mau mendukung, kan gitu, cari sampai dapat bang. Sudah dapat bunda, sudah dapat. Ini luar biasanya, ini luar biasanya ormas Islam sudah dapat. Gak sampai 1 kali 24 jam tuh dapat titiknya, gitu loh. Kita perintahkan tahan diri, tahan diri, tahan diri, gitu loh. Kalau kita tidak, itulah luar biasanya Islam, samina wa ata'na. Bahkan ketika dia live saja sudah didengar langsung sama saudara muslim di situ. Ketika dia keluar rumahnya beli rokok, saudara muslim di sampingnya. Bayangkan, saudara muslim kita udah di sampingnya. Samina watona, jangan diapa-apain dia, ikuti petunjuk yang ada. Jadi begitu nanti laporan sudah masuk, baru selanjutnya ke urusan yang pihak berwajib teman-temannya. Oke, reknya berapa ini teman-teman ya? .0053 bagi teman-teman yang mau berinfak ya di Yayasan Apologet Islam DPI Sumut. Di bawah sudah? Bang. Di bawah. Oh, sudah di bawah di tipping. Gak muncul Ustaz. Iya, karena typingan itu nggak bisa disematkan. Disematkan itu Nora. Kan Nora bisa sematkan. Apa? Disematkan. Sematkan. Gak bisa. Coba saya sebut aja ya, biar teman-teman tapping juga di bawah ya. Kalau Ya, saya sebutkan disematkan itu teman-teman. Ya, tappingnya di bawah ya. Ya, tapping teman-teman, tapping di bawah ya. Saya sebutkan ya. 0053 0100 7615 566.
beri. Ya betul, Bang Ida Zara, benar, Bang Ida Zara. Jadi sedikit informasi teman-temannya, inilah dokumentasi kemarin Bang Faruk di salah satu Atas kafe nama, di atas nama, DPW, atas nama. DPW Api Sumut. DPW Api Sumut. Nah ini teman-teman ya, pertemuan kita kemarin dengan para pengurus beberapa ormas Islam di Sumatera Utara. Bang Faruk ada di sana. Pada janjimu ku terikat, hanya sengaja ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati, peduli ku peduli, siang dan malam yang berganti, sedihku ini tak ada arti, jika kau sandaran hati. Ya mohon doanya juga teman-teman ya, supaya ya urusan kita ini dimudahkan oleh Allah teman-teman ya. Kita jangan dengarkan framingan, jangan dengarkan cercaan ya dari anak-anak zina yang ada di bawah teman-teman. Mereka itu anak zina. Saya bisa bertanggung jawab mereka itu anak zina. Jadi yang taping-taping yang tidak benar itu adalah anak zina. Mereka anak zina. Kenapa anak zina? Karena ayah sama mamanya nggak pernah menikah. Dan memang tidak pernah memenuhi syarat-syarat nikah yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Maka ketika orang tua punya anak-anaknya anak zina, itulah anak zina yang mereka takutkan teman-teman umat Islam itu bersatu, Bang. Itu yang ditakutkan, Bang. Maka mereka berupaya itu memframing, oh mengemis ini begini-begini, takut mereka. Umat Islam kalau dikumpulkan semua hartanya, Indonesia bisa dibeli, benar nggak Ustaz Dio? Betul. Kumpul ke harta kita semua, Indonesia pun kita bisa kita lunaskan hutangnya. Ini sudah terbukti di awal Indonesia itu berdiri, siapa yang mendermakan hartanya buat Bung Karno? Siapa? Siapa yang mendermakan hartanya? Umat Islam, saudara Muslim kita dari Aceh. Siapa yang mendermakan hartanya untuk jadi Monas, emas di Monas sana? Siapa? Umat Islam. Saudara Muslim kita yang mendermakan hartanya berpuluh-puluh kilogram emas diserahkan kepada Bung Karno pada masa itu. Luar biasa. Itu yang mereka takutkan. Jangan kumpul. Umat Islam jangan menyatu. Kalau nyatu bahaya. Bahaya gitu loh. Kenapa? Kenapa setiap dari kita itu bersemangat untuk berinfak teman-teman? Karena ada nilainya. Seperti yang disampaikan Ustaz Dio tadi. Ada nilainya. Gak ada yang sia-sia dari harta umat Islam ketika harta itu diinfakkannya. Gak ada yang nilai, gak ada yang sia-sia nilainya, gitu loh. Setiap cabang, setiap sedekah kita itu tuh bercabang 7. Bayangkan, luar biasanya. Makanya teman-teman ya, yang mau membantu program ini ya, kegiatan ini ya, boleh diinfakkan ke Yayasan DPW Api Sumut tadi, teman-teman. Ini perjuangan yang cukup panjang. Kan gitu. Ini lebih luar biasa penghujatan yang pernah ada, yang paling luar biasa yang dilakukan oleh hewan ini. Ini hewan nih lebih parah daripada hewan, lebih luar biasa. Patah-patah Ustaz Dio. Cek. Halo. Melek ya? Melek? Enggak, apa enggak? Oke, kalian mau ditampilkan videonya, kita tampilkan videonya. Ngerinya videonya ini. Nih ya. Anak pakai coba itu so pasal trisan Jawa si Muhammad do lelo kasih Muhammad gila bebek do kan cocok di atau
so baga dupe bodan yo mau unang-unang aku apa unang busuk unang anu penyakit anu mau teh cuma guna parutan kelapa mesin itu kemasukan ke bodan yo mami. Sudah? Dia dalam bahasa Batak teman-teman yang artinya, boleh saya artikan Ustaz? Boleh, harus, wajib. Oke, di dalam bahasa Batak itu dia gunakan bahasa Batak artinya gini. Dia sebut nama pemilik akun tapping di bawah, dia bilang, bawa dulu kemari cepet mamamu, ya, biar aku sama si Muhammad dan Allah make cepet mamamu. Muhammad kan suka cepet, kata dia. Ngeri nggak? Ngeri nggak? Bayangkan teman-teman. Makanya saya bilang, ini hujatan, bukan suka katanya gila ya. Gila-gila cepet kata dia. Bayangkan teman-teman, penghujatan yang pernah terjadi di Indonesia ini yang paling luar biasa ini binatang ini yang buat paling sadis. Makanya kita heran, ini dia siapa? Terang-terangan seperti ini, gitu loh. Ini siapa? Dan saya rasa ya, kalau ada orang yang menghalalkan darahnya ini, saya rasa itu di hadapan Allah itu tidak sesuatu yang disalahkan lagi itu. Tapi entahlah, kembali kepada hukum ya, taat kepada ulil amri. Bayangkan teman-teman, ngeri nggak? Allah pun dikatain ya, Allah pun dikatain ya. Luar biasa. Makanya saya bilang kita patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku. Bukan orang Siantar bunda. Dia bukan orang Siantar. Beliau bukan orang Siantar. Lokasi dia nggak usah kita bahas di sini. Yang kita ajak di sini teman-teman ya, ini PR kita bersama. Muhammad SAW bukan nabiku tapi juga nabimu. Menjunjung harga diri dan marwah dan juga kehormatan Nabi Muhammad SAW bukan hanya tanggung jawabku, tanggung jawab kalian juga. Gitu loh. Kelak bukan aku aja yang dipertanyakan ketika Nabi Muhammad SAW dihinakan kita diam, kita semua akan dipertanyakan. Karena apa? Karena kita semua akan diperdengarkan dengan video-video dia yang mengandung unsur kebencian. Kita mau lihat ya, apakah ada oknum dari teman-teman Kristen yang membela dia? Kita mau lihat. Karena apa? Karena apa yang dikatakan dia itu bukan merupakan diskusi. Bahkan andai kan itu di dalam dialektika pun kena dia. Gak bisa. Karena apa? Tidak ada datanya itu. Tidak ada datanya dan tidak ada juga materinya yang bisa melarikan ke sana. Buat apa kita bela dia, Bang? Seandainya, aku bilang lah ya, seandainya gitu loh, mau kita lihat dulu ada nggak yang membela dia ini. Besok Jumat teman-teman sudah siap ya, karena materi pelaporannya sudah di draft, saya udah kasih sama Ustadz Tio. Oke, coba saya telepon si Coki ya. Saya telepon Coki nih. Bukan semua kita pasti mendidih darah kita, Masya Allah. Ke ujung negeri manapun dia lari dapat ini. Ya, aku sambil sedikit isi dulu, Bang Faruk bisa cek. Siap Ustaz, betul Ustaz. Ya, buat teman-teman muslim di bawah yang mau bergabung atau berpartisipasi, itu rekening API Sumut itu di bawah BRI. Ya, ini kesempatan buat kita semua teman-teman. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, An-Nabiyyu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi Muhammad SAW itu lebih prioritas dibandingkan diri orang-orang beriman itu sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri beliau adalah ibundanya orang-orang beriman. Si Holong ini mukanya ini yang aku tampilkan ini, ya, ini sudah keterlaluan teman-teman. Sudah keterlaluan dan ini nggak bisa kita tolerir lagi. Ya, jadi bagaimana caranya? Kita insya Allah Ta'ala akan menempuh jalur yang sesuai atau yang berlaku di negeri kita yang tercinta.
Dan tentunya kawan-kawan API Sumut dan kawan-kawan aliansi Muslim atau ormas Islam yang ada di Sumatera Utara tentu butuh dukungan dan support kita semua, teman-teman. Ya, makanya dari tadi saya sudah sampaikan, ini bentuk insya Allah jihad fisabilillah kawan-kawan semua, untuk menginfakkan hartanya, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ya, yang ngomong juga ikut berpartisipasi. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu bagaikan satu butir benih yang menumbuhkan 7 butir benih yang lainnya. Masing-masing 7 butir itu melahirkan, menumbuhkan 100 butir yang lain. Jadi perumpamaannya, kalau kita infakkan 1.000 rupiah, 1.000 rupiah yang kita infakkan, teman-teman, itu dikali 700. Berarti 1.000 rupiah kali 700 jadi 700.000. Kalau teman-teman infakkan 10.000 rupiah, berarti kalian sudah infakkan 7 juta. Kalau teman-teman infakkan 100.000 rupiah, berarti kalian sudah infakkan 70 juta. Kalau teman-teman infakkan 1 juta, berarti teman-teman sudah infakkan 700 juta rupiah. Demi untuk apa? Demi untuk membela kehormatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua ini ada pertanggungjawabannya, teman-teman. Bang Faruk sebagai Ketua APII Sumatera Utara insya Allah akan bertanggungjawabkan semua itu. Kawan-kawan yang ikut untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bang Faruk. Yang jelas ada pertanggungjawabannya. Ya, kita tidak rela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dihinakan sedemikian rupa. Kita boleh dialog. Tafadhol, silakan, ayo kita dialog. Mau offline, mau online, ayo gas. Tapi jangan kalian menghina, jangan kalian menghujat. Sama Muslim pun begitu. Nggak boleh kita menghujat. Kalau mau dialog, mau diskusi, ya udah kita adu argumentasi. Jangan menghujat. Jangan menghujat. Tapi kalau kalian sudah menghujat, nah kita tempuh jalur yang kita sama-sama sepakati di negeri kita. Jadi biar kalian tahu nih, buat para penghujat, biar kalian tahu bagaimana rasanya enak tinggal di kamar Black Maria itu, biar kalian tahu ya. Biar kalian tahu bagaimana rasanya nginap di Hotel Prodeo. Nah, itu dia. Ya, biar kalian tahu bagaimana enaknya tinggal bersama dengan para orang-orang yang sangat menyeramkan di dalam sana. Nah, biar kalian tahu itu. Ya. Masih mending gitu. Kalau dalam hukum Islam, udah luar biasa. Nggak ada excuse. Pokoknya orang-orang seperti ini wajib bagi pemerintah Muslim untuk penggal kepalanya. Hukum mati dia. Kenapa? Karena dia telah menghujat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu banyak dalilnya dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.